Mengapa Nabi dan Rasul tidak nambah-nambah? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mau memberi edukasi ya. Mengapa Nabi dan Rasul itu nggak nambah-nambah ya Pak ATD? Dari dulu Nabi dan Rasul ya cuman itu-itu saja. Kok nggak nambah-nambah ya Pak? Nambah, siapa bilang nggak nambah? Tapi nambah, tapi tidak ditulis di Alkitab. Kan nggak memunculkan kitab baru. Tidak mungkin ya tahun ini nambah nabi, terus nabi itu direvisi dimasukin di Alkitab, ya nggak mungkin. Ya, yang boleh dan yang mampu dan yang bisa memilih nabi yang benar cuman Yesus. Di dalam Efesus 4 ayat 11, dan ia Yesus masih akan tetap memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Jadi sampai hari ini pun masih tetap memilih nabi, tetap memilih rasul. Cuman nama nabi dan nama rasul itu tidak ditambahin di dalam Alkitab. Tidak terus tahun 2023 kita akan menambahkan 10 nabi yang dipilih oleh Yesus. Yaitu misalnya nih Nabi HTD. ya tidak seperti itu ya. Baik, yang mampu memilih nabi yang benar itu cuman Yesus. Matius 23 ayat 34. Lihatlah aku itu Yesus telah mengutus nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat. Jadi semua nabi perjanjian lama yang mengutus adalah Yesus. Lalu semua nabi perjanjian baru yang mengutus memilih juga Yesus. Termasuk hari ini dan seterusnya sampai nanti kiamat, Yesus masih memilih nabi dan rasul. Ya, karena yang punya wewenang milih nabi dan rasul itu cuman Yesus Tuhan Allah, ya, maka semua nabi dan rasul itu pasti dijamin selamat oleh Yesus. Tidak ada nabi kok didoain supaya selamat, enggak dikenal di Alkitab. Lukas 13 ayat 28, Yesus sendiri berkata, Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Jadi siapakah nabi itu? Yesus sendiri berkata, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi. Artinya Abraham itu nabi pertama, lalu Ishak nabi kedua, lalu Yakub nabi ketiga, ya, dan seterusnya. Ismail kok nggak masuk Pak? Ismail bukan nabi. Adam Pak, Adam bukan nabi. Nuh Pak, Nuh bukan nabi. Henoh Pak, Henoh bukan nabi. Jadi Alkitab dengan clear, Yesus sendiri berkata, aku yang mengutus semua nabi, dan nabi pertama itu Abraham. Kejadian 20 ayat 7. Lalu Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub dan nabi-nabi lainnya. Ya, setiap saat bisa saja nambah nabi, nambah rasul. Tapi nabi dan rasul itu mutlak harus dipilih oleh Yesus. Tidak bisa Allah lain tidak ada yang mampu memilih nabi sendiri. Maka dari dulu nabi kagak nambah-nambah. Ya, tetapi nabinya orang Kristen banyak diklaim oleh keyakinan lain dijadikan nabi. Nggak cuma diklaim, ditambah-tambah lagi. Ya, Adam dijadikan nabi, Nuh dijadikan nabi. Ya, seperti itu. Jadi very clear, mengapa nabi tidak nambah-nambah? Nambah, cuman tidak dimasukkan, ditulis di Alkitab. Efesus 4 ayat 11, dan ia memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar, terus sampai hari ini. Tapi tidak ditulis, dimasukin di Alkitab, karena Alkitab sudah selesai ditulis tahun 65, 66 Masehi. Ya, very clear Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sudah menjawab atas pertanyaan mengapa nabi tidak nambah-nambah. Sebenarnya nambah, cuman nggak dimasukkan dalam Alkitab. Kemudian yang punya hak, punya wewenang dan mampu memilih nabi yang benar itu cuma Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus bisa menjamin semua nabi yang dipilihnya masuk surga. Tidak terbayang kalau nabi yang dipilih saja tidak masuk surga, masih didoain biar masuk surga. Lah nabinya saja didoain, gimana umatnya? Nasib nabi aja belum jelas. Beda dengan nabi yang dipilih Yesus.
Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah, masuk surga. Itu baru ciamik gitu. Itu sebabnya Yesus Allah yang benar, yang real, tidak fiktif, tidak ilusi. Yesus itu Allah yang real, tidak fiktif, tidak ilusi. Bisa dibuktikan. Salah satunya bisa menampakkan diri, bisa menjadi manusia, bisa memilih nabi dan rasul, bisa menjamin surga nabi dan rasul, dan semua orang yang beriman juga. Pada singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.